Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kita tahsin Al-Qur'an. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak henti-hentinya kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman, Islam, istiqomah di dalam beribadah, memberikan kesehatan kepada kita, dan juga anugerah rezeki yang luas, yang halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Kemarin kita sudah sampai di Surat Al-Baqarah ayat 140. Betul nggih? Ya, Surat Al-Baqarah 140. Nur, sebelum mulai boleh bertanya Kak? Monggo. Monggo Bu. Bagaimana kita membedakan antara rok tebal dan rok tipis itu, Ustaz? Rok tebal dan rok tipis. Terus kita mengucapkannya itu apakah mulut kita harus bercucu gitu? Seperti di surat Al-Kawthar itu loh, Ustaz. Iya. Itu roknya itu katanya rok tebal. Nah, kalau Mas baca itu harusnya tebal. Itu bagaimana, Tats? Wah, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Itu roknya katanya rok apa? Rok tarkik apa rok tarkim ya tadi. Oh iya. Ada rok tarkik, ada rok. Waduh, ini malah kurang memperhatikan ini saya, Bu. Oh iya. Ya, selama ini ya sama saja antara rok yang dibaca sukun dan rok yang dibaca tidak. Kalau yang di Al-Kawthar itu kan sukun semua itu ya, atau wakof semua itu. Inna a'toinakal kautsar. Itu roknya itu
Ya, maksudnya di sini itu ditampakkan roknya gitu ya. Roknya ditampakkan biar tampak itu huruf akhirnya itu adalah ro. Ini mohon maaf ini kok malah kurang. Nggih. Nggih, nggih. Ini barangkali Bu Nyai Umi mau menambahkan ini. Ini biasanya Bu Umi misalnya yuk. Gimana ini pertanyaan Bu Tuni ini? Oh, ayo. Saya tuh kalau teori kira nganu Pak Ustad. Terus nabok praktek. Lah iya. Ya sama gitu. Banyak yang kita kurang ya. Ngaji zaman dulu Pak Ustadz, yang penting ngaji. Ya baik. Mohon maaf Bu Tunik ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 141 ya. Sudah bisa dilihat di layar juga ya. Oke, baik. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum walatus aluna amma kanu ya'malun. Walatus aluna amma kanu ya'malun. Baik, kita lihat tajwidnya. Tilka ummatun mim tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Dal sukun bacaan qalqalah, memantul ya, ditampakkan pantulannya. Kemudian kode ya, kholat. Nah, tak sukun ya, itu dibacanya ya ada keluar S-nya sedikit. Kode kholat. Kemudian jim, tanda wakaf jim boleh terus, juga boleh berhenti. Hak fathah alif mat tabi'i, mim fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Tak sukun ya, dibaca T, tak keluar agak keluar S-nya sedikit gitu ya. Maka sabat walakum ma, mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mutamasilen atau idgham mimi. Baca mendengung mim, ditandai dengan mimnya ada tasdidnya. Kemudian mim fathah alif mat tabi'i 2 harokat. Bak sukun bacaan qalqalah dibaca memantul dan ditampakkan pantulannya. Makasabtum ya. Wakaf pendek, tidak ada tanda panjangnya. Kemudian tanda wakaf jim boleh terus, boleh berhenti. Walatus aluna lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Lam domah wawu sukun mat tabi'i, mim tasdid
dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kaf fathah alif mat tabi'i, nun domah wawu sukun mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Ya'malun lam domah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca panjang boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Oke, kita baca, kita artikan per kata. Tilka, itulah, ummatun, umat atau kelompok manusia. Qad, sungguh, kholat, telah berlalu, ya, telah berlalu. Maksudnya masa lalu yang lewat. La, untuk hanya. Umat. Ma, apa. Kasabat, telah ia usahakan. Wa, dan la, untuk kum, kalian. Ma, apa. Kasabtum, kasaba, usahakan. Tum, kalian. Kasabtum, kalian usahakan. Wa, dan la, tidak. Tus aluna, kalian ditanya. Ya. Sa'ala, itu pertanyaan. Gitu. La tus aluna, yang menunjukkan kalian ini adalah tu. Apa? Dan ini apa? Jamak. Wala tus aluna, ya, dan tidak kalian ditanya an. Ini amma ini dari kata an dan ma. An, tentang, ma, apa-apa. Kanu, mereka telah. Ya'malun, mereka melaksanakan atau mereka kerjakan. Baik, saya baca ayat 141. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Tidak ada dosa warisan. Dan tidak ada orang itu mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat 142. Saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Mari. Minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Ya baik. Kita lihat. Sayaqulus sufaha'u domah tanwin domah bertemu dengan wawu sukun mat tabi'i. As-sufaha alif lamnya alif lam syamsiyah ya, karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai dengan sin ada tasdidnya, sinnya dibaca double. Kemudian hak fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil dibaca panjang 5 harokat. Kemudian an-nasi alif lamnya alif lam syamsiyah tidak dibaca, langsung masuk ke huruf nun. Nunnya ada tasdidnya, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian nun fathah alif mat tabi'i, mim fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kemudian lamnya dibaca double, ada tasdidnya, wallahum. Nah, lam fathah alif, lam fathah berdiri, ya, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa, ya, dibaca samar-samar. Ba sukun, bacaan qalqalah, memantul, ditampakkan pantulannya, ya. Qiblatihi mullati, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Tak kasroh ya sukun mat tabi'i, kaf fathah alif mat tabi'i, nun domah wawu sukun mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Alaiha hak fathah alif, ini juga mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kemudian tanda wakof kof lam, ini boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Qulillahi, lamnya ada tasdidnya, dibaca double. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh, ya. Lillahi, lam fathah berdiri mat tabi'i. Al-masyriqu, alif lamnya alif lam qamariyah, ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Wal maghrib, alif lamnya juga alif lam qamariyah, ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian waqaf pendek, tidak ada tanda panjangnya, ya. Wal maghrib, nah, baknya dibaca sukun maka menjadi qalqalah, ya, atau memantul, ditampakkan pantulannya. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Qaf lam itu berhenti lebih baik. Ya, qaf lam, ya, qaf lam ya ini, ya. Ini berhenti boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Kebalikan dari shot lam, ya. Kalau shot lam boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Yahdi dal kasroh ya sukun mat tabi'i, panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah, ya. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung ya, mai, ya, ditandai yaknya ada tasdidnya. Kemudian shin fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil, ya, wajib dibaca panjang 5 harokat. Ini perlu diperhatikan, ya, masalah mat ini, terutama mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu, ya, harus dibaca panjang 5 harokat, jadi lebih panjang daripada mat tabi'i. Kalau mat tabi'i 2 harokat.
Ila lam fathah alif matobi'i, kemudian sirotim ro fathah alif matobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunah. Idgham masuk bi dengan gunah mendengung, yaitu mendengung mim ditandai dengan ada mim tasdidnya. Nah, mim tasdid itu dibaca gunah juga. Ya, ditahan 2 harokat. Mustaqim, qaf kasroh, ya sukun, mat tabi'i, tapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan berkata saya kulu. Ini saya kulu, ini dari kata kola. Berkata. Kola yakulu. Nah, kemudian ada tambahan sa. Saya kulu ini menjadi diartikan akan berkata. Saya kulu akan berkata as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. Sufaha itu adalah orang-orang bodoh. Min dari nasi manusia, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Ya, jadi setengah 4 udah bangun. Apakah walla yang mengalihkan ya, hum mereka an dari kiblati kiblat him mereka kiblati arah kiblat him mereka allati yang kanu dahulu mereka dahulu ada ala atas berkiblat kepadanya. Alaiha itu maksudnya kepadanya. Atasnya itu maksudnya atasnya itu berkiblat padanya. Kul katakanlah li milik Allahi Allah al-masyriqu arah timur wa dan al-maghrib arah barat. Yahdi dia Allah akan memberi petunjuk ya, Yahdi hudan ya, petunjuk. Dia akan memberi petunjuk man orang-orang yasha'u kehendaki ila kepada sirotin jalan mustaqim yang lurus. Jalan yang lurus. Ya baik. Saya baca ayat 142. Orang-orang yang kurang akal, nah, tapi di sini tidak diartikan bodoh, tapi diartikan kurang akal. Orang bodoh itu berarti kurang akal ya. Kurang akal. Iya, kurang akalnya. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu kaum muslimin, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Nah, dahulu orang-orang muslim itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Aqsa. Nah, kemudian berpindah ke Ka'bah di Mekah. Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, di ini ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, surah ayat 142 ini. Al-Barra mengatakan bahwa orang-orang bodoh berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai jawaban
tentang perubahan arah kiblat, yaitu dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram. Ya. Ini asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 142. Baik, kita lanjutkan ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Mari sampai sini dulu, panjang soalnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama mayyat tabi'ur rasula mimman yang qalibu ala aqibai. Mari. Lama mayat tabi'ur rasulah mimmai yang qalibu ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa kadzalika ja'alnakum dzal fathah berdiri mat tabi'i, nun fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat, mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar safawi dibaca jelas, ummatau mim tasdid dibaca mendengung atau gunah, ditahan 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah, idgham masuk bi dengan gunnah mendengung.
mendengung wawu. Ditandai wawunya ada tasdidnya. Kemudian wasatol fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah. Idgham masuk, bi dengan la tidak, gunnah mendengung. Masuk dengan tidak mendengung. Tapi lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Wasatol litakunu domah tanwin bertemu dengan wawu sukun matobi'i, dan sama ini domah tanwin bertemu dengan wawu sukun matobi'i, panjang 2 harokat. Suhada'a dal fathah alif matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, suhada satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Alan nasi, alif lamnya alif lam samsiyah, karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf nun. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian nun fathah alif matobi'i, panjang 2 harokat. Alan nasi wa yakunar rasulu, kaf domah wawu sukun matobi'i, panjang 2 harokat. Ar-rasulu, alif lamnya alif lam samsiyah, karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu roh, ditandai dengan rohnya ada tasdidnya. Rohnya dibaca double. Domah tanwin domah bertemu dengan wawu sukun matobi'i, panjang 2 harokat. Alaikum syahida. Domah mim sukun bertemu dengan huruf sin, ya, bacaan idhar syafali. Nah, kemudian syahida hak kasroh ya sukun, bacaan mat tobi'i, panjang 2 harokat. Kemudian dal fathah tanwin alif, fathah tanwin alif ini dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Ini adalah bacaan mat liwat. Ya. Sama dengan mat tobi'i. Ya, sama dengan mat tobi'i. Panjang 2 harokat. Kemudian wama mim fathah alif matobi'i, ja'alnal qiblata, alif lamnya alif lam, ya, al qiblata alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian ba sukun, bacaan qalqalah memantul, ditampakkan pantulannya. Qiblatal lati, lam tasdid dibaca double, tak kasroh ya sukun, ini bacaan mat tobi'i. Allati, ini kata sambung sama dengan alladzi. Kunta, nun sukun bertemu dengan huruf tak, bacaan izhar, bacaan ikhfa, ya, dibaca samar-samar. Kunta alaiha illa, hak fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif tetapi di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh 5 harokat. Illa, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian lam fathah alif matobi'i, lina lama mayat tabi'u, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, idgham masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai yaknya dengan ada tasdidnya.
Kemudian taknya dibaca double, ada tasdidnya mayat tabi'ur. Alif lamnya alif lam samsiah ya, tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro, ditandai dengan ada tasdidnya, ro-nya dibaca double. Rasula sin dumah wawu sukun matobi'i panjang 2 harokat, mimai yang qolibu mim tasdid dibaca mendengung atau gunnah ditahan 2 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ya, hum bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung ya. Ditandai yaknya ada tasdidnya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Ala aqibai lam fathah berdiri mat tobi'i. Nah, kemudian mat tobi'i aqibai dibaca panjang, ini namanya mat lain ya. Aqibai mat ya, lain. ini mat lain. Jadi aqibai misalnya ada juga misalnya khauf, nah itu adalah mat lain ya. Qaf lam, ini dari tadi ada qaf lam tidak kita sebut ya. Qaf lam itu tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Wa in kanat kaf fathah alif matobi'i panjang 2 harokat, sukun ya dibaca T-nya ada keluar S ya sedikit. Kanat lagabi rotan bak kasroh ya sukun matobi'i panjang 2 harokat, fathah tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Lagabi rotan illa lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian lam fathah alif mat tabi'i alal ladzina, lamnya juga dibaca double, ini ada tasdidnya. Dzal kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat, alladzina ini kata sambung ya. Hadallah, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Kemudian lam fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa ma kanallahu mim fathah alif mat tabi'i, fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Kemudian lam fathah al berdiri mat tabi'i. Liyudhi'a imanakum kasroh ya, do kasroh ya sukun mat tabi'i, alif kasroh ya sukun mat tabi'i, mim fathah alif mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Imanakum waqaf dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Innallaha nun tasdid dibaca gunnah ya, mendengung, ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lan fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Binnasi ini alif lamnya alif lam syamsiah ya, karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun.
Ditandai nunnya ada tasdidnya. Nah, nun tasdid ini dibaca hunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Nun fathah alif matobi'i ala ra'ufur rahim, hamzah dhammah wawu sukun matobi'i panjang 2 harokat. Kemudian dhammah tanwin bertemu dengan huruf ra. Ini adalah bacaan idgham bila gunnah. Masuk dengan tidak mendengung. Jadi langsung masuk ke huruf ro tapi tidak mendengung. Ditandai roknya ada tasdidnya, roknya dibaca double. La ra'ufur rahim. Hak kasroh ya sukun matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang 2 harokat, 3 atau 4 harokat. Baik, mari kita artikan per kata wa dan ka. Seperti dzalika itu, ja'ala menjadikan, na kami, kum kalian, ummatan umat, wasaton pertengahan, li agar takunu kalian menjadi syuhada'a syuhada saksi-saksi, yaitu saksi pada hari kiamat nanti, ala atas annasi manusia-manusia, wa dan yakunu menjadi ar-rasulu Rasul Muhammad ala atas kum kalian syahidan ya sebagai saksi, dan menjadikan Muhammad sebagai saksi. Wa dan ma tidaklah. Nah, ini ma-nya ini diartikan tidak. Ja'ala menjadikan, na kami, al-qiblata arah kiblat, allati yang kunta telah kamu menghadap, ala atas hanya arah kiblat itu, illa kecuali, li agar, na'lama kami mengetahui. Ini yang menunjukkan kami itu nanya ini, alama mengetahui, man orang atau siapa yang yat tabi'u ia mengikuti, ar-rasula rasul, min dari, man siapa yang kolibu ia berbalik atau kembali. Ya, yang kolibu, kolaba itu membalik, kolib. Ya muqallibal qalb yang membolak-balikkan hati. Ala atas akibai pada kondisi sebelumnya. Wa dan in jika kanat ia menjadi, in ini dikatakan sungguh. Wa dan in sungguh, kanat ia menjadi, la kabirotan la sungguh, kabirotan sombong ya, berat, kabirotan berat, illa kecuali, ala atas, alladzina orang-orang yang hada petunjuk, Allahu Allah, hada Allah, Allah memberi petunjuk. Wa dan ma tidak, kana mungkin. Nah, ini diartikan kana diartikan mungkin. Jadi kana itu kadang diartikan ada. Allahu Allah, li
hendak yudi'a menyia-nyiakan imana imankum kalian. Inna sesungguhnya Allah bi dengan annasi manusia, la sungguh raufun maha pengasih, rohimun maha kasih sayang. Ya. Baik, kita artikan ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, atau yaitu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, ini umatan wasaton, umat pertengahan, yaitu yang dimaksud adalah umat yang adil, yang tidak berat sebelah, baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya. Nah, ini juga ada asbabun nuzul ayat 143 ini. Al-Barra mengatakan beberapa orang Islam meninggal atau gugur sebagai syuhada sebelum kiblat diubah kembali ke arah Ka'bah. Sementara itu kaum muslim ingin mengetahui bagaimana nasib mereka. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini, yaitu yang memberikan penjelasan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka itu. Meskipun arah kiblat itu dirubah ya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi masih kuat? Masih. Ya, baik masih ya. Kita lanjutkan ayat 144. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satrol masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Baik, sampai sini dulu. Mari.
Fawalli wajhaka satrol masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa maulahu bighafilin amma ya'malun. Mari. Wa innalladzina utul kitaba ya'lamuna Kodok naro dal sukun bacaan kolkolah ya, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Rok fathah berdiri, mat tobi'i, taqalluba, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Wajhika, jim sukun, bacaan kolkolah juga memantul, ya, ditampakkan pantulannya. Bis sama alif lamnya alif lam samsiah tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai dengan sinnya ada tasdidnya, sinnya dibaca double. Kemudian mim fathah alif mat tobi'i. Nah, kemudian ini bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Nah, ini maka ini menjadi mat wajib mutasil, harus panjang 5 harokat. Nah, tetapi juga karena ini ketentuan tajwidnya itu kalau wakof ya matobi'i bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca wakof, yang dibaca sukun, maka menjadi mat arid lis sukun. Maka ini juga bisa mat wajib mutasil, juga bisa mat arid lis sukun. Falan walliyannaka, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Ba sukun bacaan kolkolah dibaca memantul. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Dha fathah berdiri mat tobi'i, hak fathah berdiri mat tobi'i, panjang 2 harokat. Shot lam ini tanda wakof, boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Fawalli, lamnya dibaca double ya. Wajhaka, jim sukun, bacaan kolkolah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Kemudian satrol masjidi, tok sukun juga bacaan kolkolah ya. Satrol dibaca kolkolah ya, memantul, ditampakkan pantulannya. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Al-haram ini juga alif lam komariah. Kemudian ro fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Kemudian mim fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun
bertemu dengan huruf fa, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Ma kuntum, fawallu, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Lam domah wawu sukun matobi'i, jim domah wawu sukun matobi'i, panjang 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf shin, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Tok sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul. Kemudian satroh, wakof atau berhenti, dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Kof lam, tanda wakof boleh berhenti, boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Nah, kalau dibaca terus, ini hak domah terbalik, ini namanya mat silah kosiroh. Mat silah kosiroh sama dengan mat tobi'i. Ini kalau dibaca sukun, dibaca terus. Wa innal ladzina nun tasdid, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Alif domah wawu sukun mat tobi'i. Utul kitabah, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri mat tobi'i. Layak lamuna, mim domah wawu sukun mat tobi'i. Annahul haqqu, nun tasdid, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Al haqqu, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian kof tasdid, kofnya dibaca double. Annahul haqqu bihim, nun sukun bertemu dengan huruf ro, bacaan idgham bila gunnah. Idgham masuk bi dengan la tidak gunnah mendengung. Jadi masuk dengan tidak mendengung, yaitu nunnya langsung masuk ke huruf ro, ditandai ro-nya ada tasdidnya, dibaca double. Kemudian baknya juga dibaca double, ada tasdidnya. Rob bihim, nah, himnya wakof, dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Kof lam, tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wa ma'allahu, nah mim fathah alif ini dibaca pendek karena langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu Allah, karena ada tasdid di sini. Jadi langsung dibaca wa ma'allahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri matobi'i. Kemudian birofilin, roin fathah alif matobi'i, panjang 2 harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain. Ini bacaan idhar, dibaca jelas. Kemudian mim tasdid, dibaca gunnah atau mendengung, ya, ditahan 2 harokat. Amma, mim fathah alif matobi'i. Ya'malun, lam dhammah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Mat arif lis sukun dibaca panjang, boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya, baik, kita artikan ayat 144. Kode, sungguh, naro, kami melihat. Kalau aro, aku melihat. Naro, kami melihat.
Qolluba bolak balik wajhika wajahmu atau mukamu di atau ke arah as-samai langit. Itu bolak-balik menghadap ke arah langit, mengharapkan turun wahyu penetapan arah kiblat. Nah, kemudian fa maka lanuwalliyannaka kami pindahkan arah kiblatmu ya. Falanuwalliyannaka maka kami pindahkan arah kiblat. Kiblatan ya, arah kiblat. Tardoha yang kamu sukai. Tardoha yang kamu sukai. Dari kata ridho ya. Fa maka wali hadapkan. Fawalli maka hadapkan. Wajah kamu satro ke arah al-masjidi masjid al-haram ya, masjid haram wa dan haitsu di mana saja ma ya, apa atau haitsu ma di mana saja kuntum kalian berada maka wallu hadapkanlah kalian atau kalian hadapkan wujuha wajah-wajah kum kalian satrohu ke arahnya. Wa dan inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang diberi alkitab la sungguh ya lamuna mereka mengetahui anna sesungguhnya anna bahwa nya pemindahan arah kiblat annahu bahwa pemindahan arah kiblat itu al-haqqu benar min dari Robbi Tuhan mereka. Wa dan ma tidak Allah bi dengan ghafilin lengah an dari ma apa-apa ya malun mereka kerjakan. Ya baik, kita baca ayat 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Ya, jadi tadi diartikan tadi bolak-balik melihat ke langit. Jadi Nabi Muhammad bolak-balik melihat ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini juga ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 144 surat Al-Baqarah ini, yaitu Al-Barra berkata, Rasulullah sholat
dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 tahun atau 17 tahun. Bulan apa tahun? Oh, bulan ya, bulan, maaf. Ya, bulan. Jadi Rasul sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjid Aqsa itu selama 16 atau 17 bulan. Ya, saat sholat beliau sering memandang langit, menanti perintah Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tampaknya memang Nabi Muhammad berharap gitu ya. Berharap agar kiblat itu ke arah Ka'bah. Jadi Allah tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah, oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi tidak meminta beliau ya. Rasulullah tidak meminta, hanya ya dalam hatinya berkeinginan untuk agar kiblat sholat itu yaitu ke Masjidil Haram di Mekah atau Ka'bah di Mekah. Maka Allah tahu yang kau mau gitu ya. Makanya Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk memindah arah kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu hari ini sampai surat Al-Baqarah ayat 144. Insya Allah untuk tasin arti perkata tajwid kita lanjutkan besok Sabtu. Dan untuk hari Jumat insya Allah kita lanjutkan tahsin membaca Al-Quran satu persatu. Baik, mari kita tutup. Shadaqallahul adzim. Dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Nur. Bapak semuanya. Selamat berlibur. Jalan-jalan yuk Pak Nur. Oke, monggo.